Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Oh, alhamdulillah. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kembali lagi dengan saya Gina Nurul Iman dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi PG PAUD. Yang sekarang kita akan lakukan yaitu eksperimen mengenai benda larut dengan benda tidak larut. Seperti itu teman-teman. Apakah teman-teman tahu apa itu larut? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, larut dalam artian lain yaitu adalah hancur atau luluh atau cair. Jadi bisa diartikan benda larut merupakan benda yang dapat dihancurkan atau dicairkan atau luluh. Begitu teman-teman. Nah, agar tahu teman-teman apa aja sih benda-benda yang diperlukan, bahan-bahan yang harus disiapkan untuk eksperimen saat ini, mari kita simak beberapa bahan yang harus disiapkan ya. Dan bahan yang perlu teman-teman persiapkan yaitu beras, kopi, pasir, garam, pewarna makanan, gula, air putih, dan gelas-gelas untuk tempat pencampuran bahan-bahan tersebut. Nah, seperti itu teman-teman bahan-bahan yang harus teman-teman siapkan. Selanjutnya, yaitu kita akan melanjutkan ke tahap proses pembuatan atau proses eksperimen sains ya. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah menuangkan air ke dalam gelas-gelas yang sudah disiapkan. Di sini ada beragam macam tulisan yaitu untuk mengetahui di mana posisi-posisi percampurannya ya. Nah, pertama-tama yuk kita tuangkan air dengan secukupnya ya teman-teman. Ya, masing-masing dengan rata agar kita mengetahui bagaimana proses pencampurannya. Sudah kan? Setelah kita menuangkan air ke dalam setiap gelas, selanjutnya tahap kedua yang harus kita lakukan yaitu adalah memasukkan bahan-bahan yang ada di depan ini, benda-benda yang sudah disiapkan ke dalam gelas-gelas yang sudah diisi dengan air ya. Kita akan memasukkan gula ya, sini dalam gelas yang sudah ada tulisannya gula. Oke, nah dituangkan teman-teman. Nah, lalu yang kedua kita menuangkan pewarna makanan dalam gelas yang dituliskan pewarna makanan. Tidak usah banyak-banyak ya guys, cukupnya aja. Ketiga, kita masukkan garam ini dalam gelas yang dituliskan garam. Oke, kita masukkan dalam secukupnya aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita memasukkan beras ya, ini ke dalam gelas yang bertuliskan beras ya. Oke, nah ya.
semuanya. Ya, nah ini teman-teman, jangan lupa diaduk. Selanjutnya kita aduk garamnya ya. Campuran air dengan garam. Apakah hasilnya menjadi gula larut atau benar tidak larut? Kita akan melihat hasilnya setelah kita aduk semuanya ya. Mari kita amati bersama-sama prosesnya. Itu pewarna makanan ya, kita aduk dulu teman-teman ya. Kita lihat apakah pewarna makanan ini termasuk benda larut atau benda tidak larut ya. Nah, diaduk sampai rata. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mengaduk beras, pasir, dan kopi. Oke. Sip. Selanjutnya pasir ya. Pasir. Kita aduk yang kopi dulu ya. Aduk kopinya, kita lihat apakah hasilnya larut atau tidak. Nah, secukupnya ya. Lalu baru kita aduk yang pasir. Diaduk. Lihat warnanya hitam. Biasa bukan? Sudah. Aduk semuanya sebentar. Aduk semuanya. Gitu teman-teman ya prosesnya. Nah, setelah kita aduk semuanya, mari kita lihat bagaimana hasil dari proses eksperimen ini. Manakah benda-benda yang termasuk ke dalam benda larut dan benda tidak larut? Ayo, silakan teman-teman pikirkan dan tebak mana benda yang larut dan mana benda yang tidak larut ya. Sambil dipikirkan, lanjut ke hasilnya. Nah, ini adalah benda yang sudah kita campurkan ya. Yang pertama itu adalah kopi. Dilihat ya, warna yang bagian atas dengan bawah berbeda. Itu karena di bagian dasar permukaan gelas sudah ada ampas atau yang bisa disebut endapan. Jadi kopi menyisakan endapan di bawah dasar permukaan gelas. Yang kedua yaitu pasir. Di sini teman-teman bisa melihat ya, pasir di sini menyisakan atau memiliki endapan di bawah permukaannya, ya kan? Lihat tuh, ada beberapa warna lapisan dari gelas tersebut yang memperlihatkan bahwa pasir tersebut mengendap ke bawah permukaan gelas. Jadi pasir dan kopi termasuk ke dalam benda tidak dapat larut ya. Yang ketiga yaitu beras. Nah, dilihat ya, dari sini terlihat bahwa beras dan air tidak dapat bersatu dan menghasilkan endapan yang berada di bawah permukaan gelas ya. Terlihat bahwa masih ada sisa-sisa endapan di dalamnya. Jadi beras juga termasuk benda yang tidak dapat larut. Iya, pintar. Yang keempat yaitu adalah
campuran air dan garam. Terlihat ya di sini jelas sekali bahwa garam yang sudah dicampurkan dengan air tidak menyisakan atau memiliki endapan. Setelah dicampur, garam larut bersamaan dengan air, sehingga garam dapat disebut dengan benda yang mudah larut atau benda larut ya. Yang kelima yaitu adalah campuran air dengan pewarna makanan. Di sini kita menggunakan warna hijau ya. Ini warnanya agak gelap. Tapi di sini warna makanan termasuk ke dalam benda larut karena saat dituangkan seperti ini tidak menyisakan ampas atau endapan di bagian permukaan maupun di atas permukaannya ya. Lihat. Di sini terlihat bahwa warna makanan termasuk benda yang mudah larut atau benda larut ya. Nah, selanjutnya itu adalah gula. Yang terakhir ini gula ya, teman-teman. Gula di sini sudah dicampurkan dengan air. Saat diaduk, gula larut bersamaan dengan air. Jadi, gula tersebut termasuk ke dalam benda larut. Begitu teman-teman. Lihat, gula tidak menyisakan ampas atau yang disebut endapan ya di bagian dalam permukaan gelasnya. Begitu teman-teman. Bedanya benda larut dengan benda tidak larut yaitu adalah adanya endapan di benda tidak larut, sedangkan di benda larut tidak memiliki endapan. Tunggu dulu. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu endapan? Ya, sebelum melanjutkan pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu endapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, endapan dapat diartikan sebagai zat padat yang tidak bisa larut dalam cairan, ya. Atau endapan juga dapat disebut sebagai sesuatu yang bercampur dengan barang cair yang telah turun atau tertimbun di dasar. Jadi endapan itu bisa disebut dengan sisa-sisa atau ampas-ampas dari benda yang sudah dicampurkan dengan cairan. Seperti ini teman-teman. Nah, sudah tahu bukan apa itu endapan? Yuk, mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa beras, pasir, dan kopi termasuk benda tidak larut. Ya, betul sekali teman-teman pintar. Jadi, benda-benda seperti gula, warna makanan, dan garam termasuk benda larut. Sedangkan beras, pasir, dan kopi termasuk benda tidak larut. Begitu teman-teman. Namun, teman-teman harus mengetahui ya bahwa masih banyak jenis benda-benda lainnya di luar sana yang termasuk benda larut dan benda tidak larut. Nah, begitu teman-teman hasil eksperimen kita. Bagaimana? Apakah teman-teman paham? Apakah teman-teman mengetahuinya? Semoga video ini menjadi bermanfaat ya. Teman-teman bisa mencobanya di rumah, terutama saat pandemi seperti ini. Kalian jadi tidak bosan ya kan jika ada kegiatan-kegiatan seru dan bermanfaat. Semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Nurliman